Semua yang sekarang jadi pemimpin negeri dulunya muda, benar? Dulunya lagi, lebih dulu lagi pakai bodoh sebagai bayi. Kalau sekarang para pemuda ini sadar bahwa ke depan boleh jadi ada takdir kita mengemban amanah, inilah saat persiapan terbaik untuk menghadapi masa depan. Terlepas umur kita panjang atau tidak, itu terserah Allah. Saya juga tidak pernah membayangkan akan diberi amanah seperti sekarang ini. Dulu SD, ada yang nanya, gimana sih waktu masih kecil? Seperti biasa, kecil ya. TK jualan jambu tetangga, diizinkan. Dulu TK sempat ikut dengan yang SD jualan juga. Dulu masih dibolehkan petasannya, sekarang sudah tidak boleh. Begitulah SMP, di SMP di sini, SMP 12 jualan juga. Dulu ibu membuat orson, kalau begitu ya, sirup, jual ke guru-guru. SMA, di SMA 5 jualan kaos. Kuliah, pernah sempat kuliah di Unpad, juga jualan di sana. Terus di Unjani sama, pagi jam 3-an ya sudah nyetir angkot ibu-ibu ke pasar. Jam 5 sesudah sholat subuh jualan roti pakai sepeda. Selama kuliah juga begitu. Nanti sela-sela waktu kuliah ngajar anak-anak SMP, SMA, matematik. Kemudian dari organisasi aktif, belajar jadi KM waktu SD itu, ingat tuh, karena badan saya kecil, kalau mau nyiapkan tuh naik ke kursi. Ya, SMP juga aktif organisasi, sampai kuliah juga di Senat, di resimen mahasiswa. Dan ternyata aktivitas-aktivitas itu sangat-sangat membantu untuk memperkaya kemampuan. Jadi ini mohon maaf para pendengar, yang sudah senior ini, mumpung banyak yang muda. Jadi mumpung masih muda kan otot surototnya beda dengan yang sudah senior. Cenderung lebih kuat, lebih agresif. Ini agresif kepada ilmu, agresif kepada pengalaman, agresif kepada wawasan. Karena makin kaya kita dengan ilmu, pengalaman, wawasan, makin leluasa mengambil keputusan. Makin kaya oleh pengalaman, Masya Allah, makin nyaman dalam hidupnya. Apalagi saudara tahu sendiri kan, 2006 akhir itu pengalaman terbaiknya, yaitu babak belur, dihina rame-rame, dicaci, dikucilkan, dipermalukan. Itu pengalaman yang dahsyat sekali. Kalau nggak lewat pengalaman itu, susah kelihatannya untuk bisa napak ke bumi sesudah rame dipuji rame-rame, dipuji, diangkat-angkat, itu kan jadi seperti balon gas, ngangkat nggak napak. Makanya pertolongan Allah ditarik supaya membumi, Masya Allah, karunia Allah. Oleh karena itu senang sekali kalau lihat para pemuda-pemudi masih muda, senang untuk menempa diri, senang untuk melatih diri, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang ngambil keputusan dari awal untuk masuk Islam. Itu keputusan berat. Dikala orang mendustakan Nabi Muhammad, memusuhi beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dahsyat. Masih muda mengambil keputusan karena tidak ragu melihat pamannya begitu mulia dari awal beliau kenal, Masya Allah. Usama bin
bin Zaid usia 17 tahun sudah memimpin pasukan, diberi amanah oleh Nabi. Itu pemuda itu, Masya Allah. Rasulullah tidak mungkin mengambil keputusan salah. Rasul adalah seorang yang peka sekali hatinya dan dibimbing oleh Allah. Ini pemuda memimpin Abu Bakar, memimpin Umar, Masya Allah. Artinya muda itu sudah bisa melakukan tindakan besar kalau ahli takwa. Nah, hatinya bersih, dituntun oleh Allah, sehingga keputusan-keputusan tidak emosional, tapi keputusan yang dibimbing oleh Allah. Nah, jadi kalau ngambil keputusan, senang cari ilmu, senang cari pengalaman, harus dalam wadah kedekatan dengan Allah. Itu insya Allah bagus. Karena ada juga yang latihan pemuda, latihannya ngaco. Bagaimana geng motor, muda juga, tapi tidak dalam wadah yang ingat kepada Allah, akhirnya menjadi zalim. Ada juga geng yang hanya hura-hura, itu juga aktif tapi tidak jauh manfaat. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat. Amin. Kepada saudara-saudara yang akan menghadapi ujian, maaf, acungkan tangan yang dari SMU. Terima kasih. Mau ujian nasional ya? Pilih. Mendingan nilai bagus hasil nyontek, nilai jelek hasil tidak nyontek, atau nilai bagus hasil tidak nyontek. Bagaimana kalau nanti ada yang nawarin lembar jawaban? Kenapa jadi ribut begini? Bagaimana kalau nanti ada yang mau ngasih lembaran bocoran? Pernah ada seorang anak yang berdiskusi dengan orang tuanya, "Pak, ini lagi ujian nasional, UN ya namanya ya? Itu teman-teman ada yang ngasih tahu ada bocoran." Ditanya ke anak ini, "Bagaimana nak? Mau ikut lihat bocorannya atau tidak?" "Saya milih tidak, Pak." Bagus. Dengarin, perkara lulus ujian itu perkara kecil, UN ini, tetapi perkara kejujuran perkara besar. Kata orang tuanya, "Bapak jauh lebih bangga dengan kejujuran, walaupun harus tidak lulus. Tidak lulus ujian nasional, tapi jujur dia sudah lulus ujian kehidupan untuk tahap itu. Tapi kalau nyontek, dia bisa lulus, tapi sepanjang hayat tidak akan terlupakan dia lulus dengan tidak jujur. Itu nempel seumur hidup." Anak ini memilih tidak mau nyontek, bagus. Nilainya nanti jadi kalah oleh yang nyontek, tidak apa-apa. Tidak penting nilai manusia, yang terpenting nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya anak ini lulus dan kalah nilainya oleh yang tidak tahulah nyontek atau tidak. Pokoknya kebiasaan. Ada yang biasanya nilainya kecil tiba-tiba melejit, dan pada waktu wisudanya, ini anak yang berprestasi ini biasanya ranking terus, tapi pada waktu ujian nasional dia terkalahkan oleh teman-teman yang kita tidak boleh buruk sangka, tapi tiba-tiba bagus nilainya. Pada waktu akhir pengumuman wisuda, ternyata yang dipilih pelajar yang terbaik justru orang yang nilainya terkalahkan, tetapi guru-gurunya tahu bahwa dia ini jujur dan selama ini berprestasi. Begitulah. Tapi tidak penting penghargaan.
ya. Tidak penting piala, tidak penting piagam, yang penting itu benar-benar jujur. Karena negeri kita ini begitu ngetop di dunia ini sebagai negeri koruptor, ya. Ini sudah diulang-ulang. Kehebatan negeri ini, kalau di beberapa negeri itu korupsi itu di bawah tangan, di bawah meja. Ada lagi negeri tetangganya, ada lebih berani lagi di atas meja. Nih duit buat kamu, diambil. Di negeri kita di bawah dengan mejanya. Ini sarkasme ya. Tolong kita awali lulus sekolah dengan nikmatnya nilai, nikmatnya pujian, tapi tidak nikmat dengan kejujuran. Kita sudah menggali lubang kehancuran masa depan kita. Ini tolong perwakilan 193 orang, pastikan jujur. Siap ini semuanya adik-adik? Serius ini jujur siap? Nih dengar ya, Allah lihat tidak pada waktu sedang ujian itu? Allah lihat tidak yang nyontek? Allah tahu siapa yang jujur? Kira-kira mana yang lebih disukai Allah? Yang jujur, yang nyontek? Pernah ada kisah ini, pernah diceritakan. Ini asli. Atau orang ada seorang keluarga dokter. Anaknya ini Masya Allah baik akhlaknya, tidak pernah tertinggal sholat tepat waktu, sekuat tenaga di masjid tiap malam, tahajud, sahur, Senin, Kamis. Sebelum ujian nasional beliau udah di Cirian masuk ke kedokteran di Jawa Tengah. Tapi ketika ujian nasional tidak lulus karena satu nilainya kurang. Ini beberapa tahun yang lalu ya. Satu sekolah yang tidak lulus cuma ini. Waduh gempa, waduh bapaknya sedih luar biasa, ibunya nangis sampai bapaknya pernah habis Jumatan ke lapangan. Ya Allah, di mana keadilanmu? Aduh, padahal kalau waktu itu bapaknya diadili, habis tuh jelebek, ketir mungkin. Di mana keadilanmu? Kau tahu anakku ini soleh, rajin ibadah. Kenapa satu-satunya tidak lulus? Benar, ini satu-satunya yang tidak lulus. Selisih nilai saya nggak mengerti bagaimana cara penghitungnya, tapi tidak lulus lah pada waktu itu. Tapi si anaknya kalem, nggak gugup, nggak panik. Pada waktu saya dengar ceritanya ini dari orang-orang, pada waktu malam perpisahan atau apa tuh, ya saya lupa lagi tuh bagaimana zaman SMA, diminta beliau bicara. Sesudah salam dan memuji Allah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kurang lebih seperti ini. Saya adalah satu, dan kawan-kawan sekalian, saya adalah satu-satunya pelajar yang tidak lulus ujian di sini. Untuk itu saya benar-benar mohon maaf karena sekolah kita tidak bisa lulus 100% dikarenakan saya tidak lulus. Saya sudah memohon kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik dari ujian ini, dan hasilnya saya tidak lulus. Saya percaya inilah yang terbaik bagi saya. Saya mohon maaf dan mohon jadi pelajaran bagi yang lain. Semoga kejadian saya ini benar-benar banyak hikmahnya. Padahal ada yang nulis I love you begitu. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, pasti ada hikmahnya. Insya Allah semua perjuangan Bapak Ibu guru sudah ada pahalanya, juga orang tua saya. Doakan supaya saya selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah, karena yang penting bukan yang terbaik menurut keinginan saya, yang terpenting adalah yang terbaik menurut Allah yang Maha Tahu. Guru nangis, murid nangis. Jadi ya
pokoknya kelas sekolah idol, ya, idola sekolah. Di sana anak ini kelihatan kematangannya, kesabarannya, kearifannya. Coba kalau lulus nggak tampil beliau bicara, ya orang geleng-geleng kepala, ini memang usia muda tapi hatinya sudah matang dan dewasa. Kata orang juga, ini yang nggak lulus bapak ibunya nanti, karena nangis terus, anaknya aja nggak apa-apa. Dan sesudah ikut apa paket C namanya, lulus, ada tetap baik kuliah sesuai dengan waktunya. Hanya oleh Allah dibelokkan dikit. Buah kejujuran, Masya Allah. Jujur, teman-teman sekalian, adik-adik, ya, jangan takut oleh masa depan, jangan takut oleh kesulitan, jangan pernah takut oleh tantangan. Takutlah cuma satu, takutlah kita tidak ditolong oleh Allah menghadapi hidup ini. Karena sesulit apapun kalau ditolong oleh Allah beres. Benar? Aduh, saya nanti kuliah gimana ya? Saya tidak punya uang. Nih adanya yang tidak punya uang. Beres juga kuliahnya. Kalau Allah mau ngasih jalan, gampang. Jangan takut, ya. Yang penting kita jujur. Apapun yang Allah sukai, lakukan. Allah pasti lihat. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang jujur. Bagaimana doa? Apakah nanti kata orang nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal? Ya, itu bahasa orang kurang iman. Memangnya siapa yang membagikan rezeki? Yang membagikan rezeki itu Allah. Orang yang zalim saja oleh Allah dikasih, masa yang jujur enggak? Tapi itu teman saya jujur, kalau rezekinya sedikit, enggak apa-apa, sedikit yang penting cukup, daripada banyak tidak cukup. Benar? Buat apa punya sepatu banyak kalau ada yang cukup? Tidak penting banyak, yang penting itu cukup, betul? Jangan tertipu oleh kapitalis. Kita ini harus kaya, mau apa kaya? Kaya yang harus tuh kaya ilmu, kaya pengalaman, kaya wawasan, kaya ide, kaya hati. Kalau hanya perkara kaya uang itu tidak relatif, tidak terlalu, tidak penting. Yang penting itu cukup buat makan, cukup buat ongkos, cukup buat sekolah, cukup buat beli motor, cukup buat beli rumah, cukup buat pemekah, cukup buat wakaf, cukup buat ngajiin mana? Ngapain kaya? Di sana nggak ada tuh kaya-kaya ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang hatinya nyantel hanya ke Allah, pasti Allah cukupin. Nggak usah rewel, dari dulu juga cukup. Benar? Benar? Maaf ya, dulu saya ngajak orang, ayo kita kaya sekarang. Biasanya ini kita aja ya, orang yang semangat, ayo kita kaya. Biasanya satu yang belum nyobain kaya, yang kedua orang kaya baru. Biasanya yang baru nyobain kaya tuh nyemangatin orang kaya terus ya. Yang ketiga orang yang diperbudak oleh kekayaan, itu ngajak kaya. Tapi bagi orang yang kenal kepada kekayaan Allah, pasti ngajaknya kaya hati, bukan kaya harta. Sahabat Nabi juga banyak yang soleh, tidak banyak hartanya. Dia ahlus sufah, tinggal di masjid, padahal kemuliaan akhlaknya, keilmuannya, Masya Allah. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepada beliau, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya. Pada hari tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah. Golongan tersebut adalah 1, pemimpin yang adil. 2, nih ya, sesudah pemimpin ranking 2-nya ini adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah selama hidupnya.
Jadi kalau saudara muda sudah ahli ibadah, ini Masya Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Jadi kalau sudah muda senang ke masjid, dia berpeluang dua. Yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid, sangat mencintai dan selalu berjamaah di dalamnya. Kelompok ketiga adalah orang yang saling mengasihi karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang keempat, seorang lelaki yang diundang oleh perempuan yang berkedudukan dan rupawan untuk melakukan kejahatan, tapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Jadi kalau ada yang naksir, udah kaya raya jelita, tapi tidak tergelincir berbuat dosa, itu bakal dapat naungan. Nah, pemuda yang tahan imannya, Masya Allah. Dan yang selanjutnya, orang yang memberi sedekah tapi dia merahasiakannya, seolah tangan kanan tidak tahu apa yang diberikan tangan kiri. Jadi orang yang ikhlas sekali, yang tidak ngarap-ngarap apa-apa dari makhluk, yang beramal seperti itu, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang ingat Allah di waktu sunyi sepi sehingga menetes mengalir air mata. Jadi orang-orang yang suka sendirian di mihrab, di masjid, dan ingat Allah, dan nangisnya ini bukan menangisi persoalan. Duh ya Allah, nah nasib kia-kia, aduh ampun, nangis memang, tapi salah alamat nangisnya. Nangis ya Allah, betapa Engkau maha baik, saya orang yang kayak gini, Engkau cukupi terus menerus, Engkau tutupi aib dan dosa saya, Engkau mudahkan urusan, nikmat mana lagi yang akan bisa hamba dustakan. Dulu ya Allah, Engkau maha baik, ngalir, ingat kepada kebaikan Allah, ingat kepada dosa. Nah itu, kalau pemuda sudah jadi pemimpin dan yang lainnya dipenuhi, insya Allah nanti ya, sukses itu tidak dilihat dari harta, gelar, pangkat, jabatan. Sukses itu nanti akhir hayatnya husnul khotimah, tidak. Sukses itu nanti di kuburnya lapang, tidak. Sukses itu nanti ketika di padang mahsyar dinaungi Allah atau tidak. Dunia cuma cobaan saja. Tobatnya yang banyak, tiap malam minta ampun ya Allah. Walaupun ujian tanggal 15 April, saya mau tobat dari sekarang. Kalau minta ampun, minta maaf ke orang, kumpulkan uang celengannya, sedekah. Sedekah tuh jadi beton penolak balak. Kalau mau ada musibah, ada sedekah nggak jadi. Yang bakal lupa sedekah, dan sedekahnya jangan pelit. Nah, sedekah 1000 itu sama dengan WC umum ya. Jelebet aja, punya uang 100.000. Ya Allah, sebetulnya saya malu menghitung-hitungan kepadamu, tapi Engkau udah janji hari sedekah akan ditolong. Terserah karenanya, penting saya sedekah, bawa 100.000, si sedekah sana 1.000, tetap yang penting gede dan ikhlasnya. Ya Allah, tenangkan hati saya mau sedekah karena Engkau, terserah padamu mau diapain aja, saya yang penting saya sedekah lillahi ta'ala. Saya tahu Kau maha baik, maha bijak. Makin gede sedekahnya Allah suka tidak? Terus minta didoakan. Orang-orang yang kita sakiti, bibi, di pembantu di rumah, maafkan ya. Kalau saya selama ini nyusahin, Neng, tumben seumur hidup Neng minta maaf. Tong gitu bibi, maupun sadar ya, maafin ya bi. Neng sudah lama nyuruh-nyuruh tanpa suka kasar. Maafin, siapa tahu kemaafan bibi mendatangkan sayangnya Allah ke Neng. Neng, tak bibi mah Kak Neng, walaupun Neng goreng adab, insya Allah bibi tahajud. Ya Allah, toh anak dukungan saya ini dimudahkan urusannya, nambah tuh dukungan doa. Karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir, dan kita tidak tahu doa mana yang diijabah. Benar? Minta maaf ke orang tua, dan dari sekarang juga ke guru, ke orang-orang yang soleh.
dan stop berbuat dosa, karena maksiat itu penghalang pertolongan Allah. Seperti kaca mobil, kalau kotor kan repot, nggak bisa lihat jalan. Nah kalau kita banyak dosa, rada susah tuh lihat pertolongan Allah nanti. Dan jangan banyak mikirin, ujian nanti gimana, udah nggak usah dipikirin, ujiannya juga belum. Belajar aja, banyak dizikirin. Gimana nanti ada Allah yang menguasai. Penting mau belajar maksimal. Setuju? Jadi hati itu adem. Gimana kalau nggak lulus? Bagaimana nggak lulus? Ujiannya juga belum. Seperti yang naik pesawat. Gimana nih kalau pesawatnya jatuh? Hidupin juga belum pesawatnya. Gimana dong kalau saya nanti jatuh? Jangan banyak mikir, zikirin saya. Kalau memang udah waktunya pesawat jatuh, ya udah nggak apa-apa. Memang takdirnya kita mati. Tapi gimana kalau kita matinya di laut, nanti dimakan ikan? Kan belum dimakannya juga ya. Kalau memang Bapak rezeki hiu, Bapak pasti ke sana. Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak. Yang penting apa? Jadi orang baik. Pentingkah kita menjadi orang yang dianggap orang lain sebagai orang jujur? Diri kita penting tidak? Tidak penting. Yang penting jadi orang jujur. Kita memperbaiki diri bukan untuk penilaian orang. Kita memperbaiki diri untuk penilaian Allah. Jelas? Apakah kita harus membangun diri supaya orang pada percaya kepada kita? Tidak perlu. Kita membangun diri agar Allah suka kepada kita. Cukup. Nanti sebaik apapun kita, pasti ada yang sebel, pasti ada yang tidak suka. Ada seksi sebelnya, seksi dengki, seksi iri, seksi usil. Wes, ben baik, ojo mumet-mumet. Itu bukan urusan kita. Urusan kita memperbaiki diri dengan ikhlas. Ingat yang diceramahkan kemarin, kita ke sekolah. Kamu nyontek ya? Tidak. Yang benar kamu nyontek ya? Kenapa nilai kamu tiba-tiba bagus begini? Ulangan biasanya kamu kurang bagus. Saya tidak nyontek. Jujur. Bu, kalau saya mengatakan saya jujur, bukan supaya ibu percaya kepada saya. Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, agar supaya Allah ridho kepada saya. Ibu mau percaya atau tidak kepada saya, itu urusan ibu dengan Allah. Tapi urusan berkata benar adalah urusan saya dengan Allah. Saya tidak nyontek, dan itu cukup bagi saya. Tapi kalau mau jujur, jujurlah, bukan untuk dipuji orang. Orang mau tidak percaya ke kita, gak apa-apa, jujur mah jujur aja terus. Kita udah jujur, tetap nggak laku barangnya, gak apa-apa, bukan rezeki kita. Enak. Kalau kita berubah karena penilaian orang, tidak akan konsisten dan cenderung topeng yang kita perbaiki. Memang nanti akan terjadi, atau sedih sekali ya, suatu saat ada guru yang bertanya begini, saya tahu sering, tapi saya disuruh oleh kepala sekolah membantu murid. Aduh, ini kepala sekolah di akhirat bisa celaka. Demi lulus 100%, dia menyuruh gurunya membantu muridnya. Membantu tidak jujur, gak bagus. Ada yang kasih tahu, sobat, jangan nyontek, akan barokah, udah cukup gitu. Aku mau urang kan, naik kamu piluan, naik coba duit, ya. Jangan sakit hati. Yang penting kita sudah mengingatkan. Ya, setiap orang punya episode masing-masing, punya coupling ujian masing-masing, dan pasti ada solusinya. Kalau Allah mau, ya, jangan emosional, jangan panik, jangan didramatisir, tetap Allah sandaran kita. Kalau kita panik, kita nggak bisa lihat jalan, ya. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat,
untuk dekat dengan Dia, amin, dan selalu bersemangat untuk manfaat bagi hamba-hambanya, karena hidup ini mulia bukan dari apa yang kita miliki, hidup ini mulia dari apa yang bisa kita beri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.